Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Masail Jahiliyah, perilaku orang jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada permasalahan yang ke-94. Termasuk agama mereka adalah menghukum seseorang itu dengan kesalahan orang lain. Jadi tidak bersalah tapi dirinya dihukum. Kemarin satu misal, orang ngomong, anake wong ireng. Itu contohnya seperti itu. Ini dikenal di masa para sahabat. Anaknya nggak salah, anaknya tidak salah, tapi dia ikut dijelekkan. Ini poin yang ke-94. Kemudian poin yang ke-95, ta'yiyur rajuli bima fi ghairihi. Yang ke-95 adalah, jamaah hormati, meremehkan seseorang dengan sebab apa yang ada dalam pada orang lain. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayar tahu bi ummihi inna kamru'un fika jahiliyah. Mengapa kamu rendahkan dia dengan sebab ibunya? Sesungguhnya dalam dirimu itu ada perilaku jahiliyah. Kalau 94 menghukum. Kalau 95 itu merendahkan, melecehkan seseorang karena sebab orang lain. Jamaah hormati, ta'yir itu adalah al-intiqas lil insani wa dzikril aibi fihi. Meremehkan, merendahkan, mengurangi seseorang ataupun menyebutkan aib. Allah Subhanahu wa taala itu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 mengolok, mencemooh, menjelekkan, mencela itu tidak diperbolehkan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairam minhunna. Wahai orang yang beriman, jangan satu kaum mengolok, memanggil buruk, mencela kaum yang lain. Karena bisa jadi yang diolok, yang dicela itu lebih baik daripada mereka. Jangan pula para wanita mengolok wanita yang lain. Karena bisa jadi yang diolok itu lebih baik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Syahidnya adalah la yaskhar qaumum min qaumin. Saudara yang saya hormati, lah termasuk perilaku jahiliyah itu fakana min jahiliyati haula fi babi ta'yir, dalam hal merendahkan orang, mencela orang, an yu'iru syahsa bima fi ghairihi. Jadi dia remehkan seseorang sementara bukan kekurangan dia, kekurangan orang lain. Kekurangan orang lain. Laisa faqat yu'irunahu bima fihi minas sifat bal yu'irunahu bima fi ghairihi kadzalika. Jadi bukan hanya orang misalkan punya sifat-sifat yang kurang dicela, nggak boleh itu. Jadi seseorang memiliki kekurangan
itu dicela nggak boleh. Kecuali hanya sekedar untuk takrif. Takrif, misalkan seseorang mencari namanya Abdullah. Di kampung itu Abdullah banyak. Kapan itu saya ngisi di satu tempat, ya, yang punya usaha itu namanya Pak Abdullah. Pak Abdullah. Kita ngobrol, saya di sini kenal itu namanya Pak Ali. Ali itu banyak. Ya, Ali itu banyak. Biasanya nanti Ali siapa gitu. Kalau seseorang misalkan cari namanya Abdullah. Abdullah yang mana? Mohon maaf. Yang misalkan mulutnya memiliki kekurangan, ada cacat sedikit. Seperti itu boleh. Seperti itu boleh. Tapi kalau mencela, nggak boleh. Pantesan ngomongnya elek-elek, lambene gambleh misalkan. Jadi mulutnya itu jelek modelnya. Kita cela karena dia memiliki kekurangan seperti itu, nggak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi bolehnya itu hanya untuk takrif. Untuk takrif. Saudara yang saya hormati, ini kalau orang jahiliyah, seseorang yang punya kekurangan langsung dicela, dicemooh. Lah terkadang yang aneh, yu'irunahu bima fi ghairihi kadalika. Yu'irunahu, mereka cela, mereka cemooh, mereka perolok sesuatu yang cela pada orang lain. Nah, lah kalau orang waras, salahku apa? Kok aku ikut mbok katut-katut ke? Kayak kemarin bahasanya, wong Jawa itu kurang ajar tenan. Padahal dia punya pengalaman cuman satu orang. Satu orang. Kok kemudian semua dikatutkan? Nanti yang tidak memiliki salah itu ngomong, salahku apa Thomas? Salahku apa? Saudara yang saya hormati, ini perilaku jahiliyah. Diriwayatkan dari Ma'rur, beliau berkata, aku menjumpai Abu Dar di Robadah di satu tempat. Kemudian beliau memakai jubah, kemudian juga budaknya juga anaknya memakai jubah. Aku tanya tentang itu. Maka beliau berkata, ini sabab tu rojulan. Ketika itu aku mencaci seseorang. Kemudian aku cela dia dengan ibunya. Aku cela dia dengan ibunya. Yang pertemuan yang lalu itu loh. Dasar anaknya orang ini. Ya, dasar anaknya orang ini. Maka Nabi mengatakan, Abu Dar, kamu cela dia dengan ibunya. Sesungguhnya dalam dirimu itu ada perilaku orang jahiliyah. Perilaku orang jahiliyah. Kalau dalam Islam, seseorang itu mempertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri. Seorang anak gak bisa dicela dengan sebab bapaknya. Karena memang bapak dengan anak itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Belum tentu kalau bapaknya jelek terus anaknya jelek. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik. Anaknya sahabat yang keimanannya baik. Gak bisa dikatakan, hei Abdullah, dasar anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Gak bisa, bapak, saya. Sebagaimana pula, kebaikan orang tidak bisa berpengaruh kepada dirinya. Berkaitan tentang urusan di akhirat. Nanti akan disebutkan. Saya cucunya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, kamu. Catatan lembaran amalan Ibrahim yang beliau dapat. Catatan kamu yang kamu dapat. Itu kalau dalam perkara yang baik. Saudara yang saya hormati, kemudian dikasih contoh. Bentuk mencela, mencemooh yang merupakan perilaku orang jahiliyah. Tadi kata Nabi kepada Abu Dar, a'yar tahu bi ummihi. Kamu celah dia dengan sebab ibunya. Dengan sebab ibunya. Jadi ibunya yang jelek, dia celah. Ini merupakan perangai orang jahiliyah. Islam datang mengingatkan, Islam datang melarang. Ya, la yuta'ayyarul insan. Manusia tidak boleh dicemooh, dijelekan, diperolok. Walaupun ada. Ya, yang kemarin kita kasih contoh, ada orang misalkan dijak mikir, jak ngomong itu ra nyambung-nyambung.
Nggak boleh itu diasar manganane gaplek. Ya, kurang omega 3, oon. Memang benar ya. Tapi kalau kita niat memperolok, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau memberitahukan boleh. Memberitahukan boleh. Saya pernah habis ngaji itu di parkiran dicegat sama jamaah. Ngomong ngalor ngidul gitu. Yang saya sendiri itu sebenarnya nggak paham. Dia punya masalah dengan seseorang, dia curhatkan panjang lebar. Setelah itu saya dipanggil sama pengurusnya, itu orangnya boten patek genep. Boten patek genep, itu nggak mencela itu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya saya paham, ya saya sambung, nggih. Terus saya nggih kula pamit riyin. Saya nggak ngomong, oh jenengan boten patek genep ya. Kalau gitu ya menyakitkan. Menyakitkan. Saudara yang saya hormati, ini tidak diperbolehkan. Wa ta'yir suhriyah. Wa tahkumu bil akharin yamna'u minhu. Namanya ta'yir itu suhriyah, perolokan. Ngecek yang lain, yang itu dilarang. Makanya kata Nabi, kamu memiliki perangai jahiliyah. Di dalamnya terdapat dalil. Anal muslima qad yakumu fihi syai'un min hisalil jahiliyati. Ini menunjukkan kepada kita, kadang seorang muslim itu melakukan sesuatu dari perangai jahiliyah, tapi tidak kafir. Kan di awal-awal sudah dibahas. Perilaku orang jahiliyah itu ada yang kafir, ada yang tidak menjadikan kafir. Ada yang tidak menjadikan kafir. Belum tentu kalau seseorang memiliki perilaku jahiliyah langsung dicap kafir, belum tentu. Bal yunkisu islamahu. Atau yankusu islamuhu, Islamnya berkurang, nggak sempurna. Ini yang dikatakan setiap amal dari amal jahiliyah laisa kufron, bukan kafir. Mislu masabaqa ma'ana, seperti apa yang telah lalu bersama kita. Al-fahru fil ahsyab wa ta'nu bin nasab bil ansab wa niyahatu alal mayyit, bangga dengan keturunan nenek moyang, mencaci maki nasab, meratapi mayit, semuanya itu perilaku jahiliyah. Perilaku jahiliyah, tapi tidak menjadikan kafir, termasuk salah satu dosa besar. Sudah dibahas awal-awal. Apa contoh? Seseorang bangga dengan nasab. Ya kalau sekarang yang rame di dunia maya itu, dalam tubuh kami mengalir darah suci, katanya. Ya, dia bangga dengan nasabnya. Itu perilaku jahiliyah. Perilaku jahiliyah. Atau mencela orang-orang dari sisi nasab. Dari sisi nasab. Mereka juga ngomong itu, wah kalau kita ini kulitnya bersih, kalian kulitnya hitam, irungnya mendelep. Jadi kalau sujud itu sing nyangkut ke tanah itu, ya rada angel. Kalau sujud hidung dengan dahi, malah lambe nisik karo batu isik. Iya. Mencela ya. Mencela nasab itu jahiliyah. Itu jahiliyah. Meratapi mayit. Meratapi mayit itu menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit dalam rangka protes kepada ketetapan Allah. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Yang kemarin kita kasih contoh, Pak E ndak mati. Ya, sekali sing golek duit sopo misalkan. Disebutkan kebaikan bapaknya, tapi untuk meratap. Itu perilaku jahiliyah. Dosa besar min kabairid dzunub walaisatil kufran. Tidak mengkafirkan. Kalau seseorang terjatuh, terjatuhnya itu dalam terjatuh jahiliyah. Keimanannya berkurang, agamanya melemah. Ya, tapi tidak menjadikan kufur keluar dari agama. Sekali lagi, kalau perilakunya bukan perilaku yang mengkafirkan. Wallahu ta'ala alam, ini poin yang ke-95. 96 sekarang. Al-iftiharu biwilayatil bait. Fadammahumullahu biqaulihi ta'ala mustakbirina bihi samira. Termasuk perilaku orang jahiliyah itu bangga dengan sebagai orang yang bertugas mengurusi Ka'bah. Kan kalau di masa jahiliyah profesi sebagai pelayan Ka'bah itu mulia. Makanya Raja Saudi gelar mereka adalah Khadimul Haramain. Pelayan. Pelayan dua tanah suci. Karena memang itu profesi yang mulia luar biasa.
Gimana nggak mulia? Melayani orang ibadah, tempat yang suci, tempat yang di situ beribadah pahalanya besar. Tapi kalau seseorang bangga dengan itu, sementara mengesampingkan ketaatan. Mengesampingkan ketaatan. Saudara yang saya hormati, lah itu tercela. Ya, saya itu sing layani wong ibadah. Lah kowe gelem ibadah apa ora? Ora. Tercela. Ya sama kalau misalkan saya itu memfasilitasi orang supaya dia itu menuntut ilmu agama. Semangat. Lah kowe ngaji apa ora? Ora. Ora. Nah seperti itu, kalau bangga dengan pelayanan sementara dirinya tidak melakukan ketaatan, itu perilaku orang jahiliyah. Kita lihat penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahumallah taala. Permasalahan as-sadisatu wa tis'un al-iftikharu biwilayatil bait. Mereka bangga karena mengurusi Ka'bah. Ai tawalli amri baitillahil haram min inayatin bil bait wa nadafatihi wa siyanatihi wa nahwi dzalika minal a'mal. Jadi kebanggaan mereka karena mereka diserai urusan rumah Allah yang mulia. Contoh, perhatian kepada Ka'bah, bangunannya. Supaya orang misalkan ketika ibadah itu nyaman, Masya Allah ya. Termasuk marmernya itu saya baca, marmer Masjid Haram sama Masjid Nabawi itu beda dengan marmer di tempat yang lain. Ini luar biasa. Kalau Masjid Zaid, waduh, ya. Walaupun Masjid Zaid itu panas gitu, ngidak-idak ya ora patek kroso ya. Tapi jauh. Saudara yang saya hormati, kebersihannya, penjagaannya, dan yang semisal dari itu dari pekerjaan-pekerjaan. Kata Allah, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah. Apakah kalian jadikan kasih minum jamaah haji, memakmurkan Masjidil Haram, jadi di fasilitas yang bagus, itu sama dengan orang yang beriman kepada Allah? Enggak sama. Tidak sama. Ketika mereka yaftahiruna biwilayatil bait, mereka bangga dengan ini diserai urusan rumah Allah. Allah celah. Dengan mengatakan mustakbirina bihi samiran tahjurun. Kalian menyombongkan diri dengannya. Kemudian samiran tahjurun, kalian mengucapkan kata-kata keji terhadap Quran. Ayo iman kepada Quran, ngurusi Ka'bah wis gede ganjarane. Wis gede ganjarane. Iya. Mereka menjadikan mengurusi rumah Allah amalan mereka yang soleh, mereka tinggalkan ketaatan kepada Allah. Jadi taat malah ditinggal. Luzuma amrihi wal qiyama bi ibadatihi wa tahqiqal imani bihi. Kemudian melazimi perintah, melaksanakan peribadatan, menerapkan iman, itu mereka tinggalkan. Tapi mereka bangganya dengan perkara ini, mereka sombong. Mu'ridina an ta'atillahi azza wa jalla. Mereka berpaling dari ketaatan. Itu perilaku orang jahiliyah. Perilaku orang jahiliyah. Sekarang apa ada orang seperti itu? Ada. Ya, orang-orang tertentu itu ketika misalkan disuruh, ayo makmurkan masjid, beribadah kepada Allah. Ya, diajak makmurkan masjid, beribadah kepada Allah. Apa kata mereka? Lah itu sing bangun saya. Jadi cukup merasa bangga dengan apa yang dia lakukan, perhatiannya kepada rumah Allah. Itu perilaku orang jahiliyah. Saudara yang saya hormati, Allah caci. Qad kanat ayati tutsala alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun. Sungguh ayatku dibacakan atas kalian, malah kalian berpaling ke belakang. Sombong. Ya, mengucapkan kata-kata kotor terhadap Quran. Ya. Lalu kata Allah, afalam yatadabbarul qaula? Tidakkah mereka merenungi ucapan? Tidaklah mereka merenungi Al-Qur'anul Karim. Ya, sombong, bangga dengan kepengurusan Baitullah, berpaling dari kitab Allah, taat kepada perintahnya. Saudara yang saya hormati, ini perilaku mereka. Jadi mereka itu tidak menghadapkan diri kepada kitab, tidak menerima kitab. Bal kuntum ala aqabikum tankisun. Bahkan kalian berpaling ke belakang. Berpaling ke belakang.
Ya. Di sisi yang lain mereka sombong, nahnu kada, nahnu ladzi indana kada, kami seperti ini, kami yang memiliki ini, kami yang mengurusi ini, kami yang kasih minum, kami yang mengurusi Ka'bah. Sombong dengan apa yang mereka lakukan. Saudara yang saya hormati, ini perilaku orang jahiliyah. Ya, ini kalau teguran orang yang misalkan menjadi pelayan negeri Haramain tidak mau beribadah, ya tercela. Itu perilaku orang jahiliyah. Wallahu ta'ala alam, ini 96. Kemudian 97. Al-iftikharu bikaunihim duriyatul anbiya. Mereka bangga karena keberadaan mereka itu sebagai keturunan para nabi. Sekarang ada ya, ramai seperti itu. Kami keturunan nabi, kami keturunan nabi. Yang dibanggakan karena sebab nasab. Kata Allah, tilka ummatun qad khalat laha makasabat. Itu adalah umat-umat yang telah lalu. Apa yang mereka usahakan itu mereka dapat. Umat telah lalu itu mendapatkan apa yang mereka usahakan. Tidak bisa mendapatkan apa yang bukan usahanya. Bapak saya, ulama besar. Bapak saya itu berjasa dalam dakwah perjuangan Islam. Kamu? Saya enggak bisa mendapat. Tidak bisa mendapatkan. Orang jahiliyah bangganya sebagai keturunan para nabi. Tapi mereka yukimuna ala syirki wa alal kufri wala yastajibuna lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka menegakkan kesyirikan, kemudian kekafiran, tidak memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yuti'unallaha fi awamirihi. Mereka tidak taat kepada perintah Allah. Wa yatafakharuna bikaunihim dzurriyyatal anbiya. Kebanggaannya cuma itu. Kami keturunan para nabi. Gimana cara bantahnya? Cara bantahnya lihat. Kata Syekh Abdul Razak di surat Al-Mu'minun, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ketika ditiup sangkakala hari kiamat, sudah enggak ada nasab di antara mereka. Enggak ada nasab di antara mereka. Kalau di dunia itu kadang nasab itu masih penting, masih kepake. Masih kepake neng dalan di stop. Ya, begitu noleh. Loh. Oh, anak Pak Presiden. Nggih. Monggo nyuwun pangapunten. Malah nyuwun pangapunten itu walaupun mungkin dia melanggar. Tapi kalau di dunia masih kepake. Masih kepake di akhirat, hari kiamat. Begitu kondisi sangat dahsyat, sangat genting. Saya keturunannya Nabi Muhammad, ora urusan. Fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasaalun, tidak saling tanya. Hari kiamat itu enggak saling ngobrol. Sampai kata Nabi kan dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, belum dikhitan. Laki perempuan campur di situ. Aisyah, seorang wanita tabiatnya malu. Ya Rasul, laki perempuan di situ campur. Apa kata Nabi? Aisyah, urusannya lebih besar dari urusan seperti itu. Coba kuwi ning donya itu. Wah, sudah. Do paling penelang gitu ya. Neng lapangan misalkan mlumpuk. Lah wong sudah ditutupi rapat saja mbayangke kok. Mbayangke. Ya, itu ketok matane sithik. Wah, matane sebening embun katanya. Kayak kuwi kulite piye? Kulite ireng ya bisa. Saudara yang saya hormati, itu di hari kiamat, nggak saling tanya. Karena memang sangat dahsyat. Siapa yang timbangannya berat? Amalan kebaikannya baik. Amalan kebaikannya banyak. Yang memberatkan timbangan itu satu, tauhid akidah. Kedua, akhlak. Ketiga, zikir. Keempat, semua amal ketaatan banyak. Maka dia orang yang beruntung. Jadi keberuntungan di hari kiamat itu bukan nasab. Kalau di dunia orang boleh bangga, saya itu masih keturunan Raja Mojopahit. Ya, Raja Mojopahit itu sugih loh. Iya, lah saya sudah keturunan 11. Ya, jadi bondone pitung turunan tek. Orang bangga di dunia bisa kok.
Sampai di dunia kan ada kelompok-kelompok misalkan ya ini keturunan dari Raja Mataram, itu masih dijaga. Di dunia orang masih bisa berbangga, masih bisa berbangga. Saudara yang saya hormati, ini bantahannya. Di hari kiamat nasab tidak berguna. Yang berguna adalah ketika timbangan kebaikan itu berat. Dalam hadis waman bata abi amaluhu lam yusri bi nasabuhu, siapa yang melambatkan amalannya maka nasabnya tidak bisa mendahului. Artinya kalau seseorang nasabnya mulia tapi amalannya kurang, nasabnya wah itu nyambung sampai kepada Al Hasan bin Ali, jadi termasuk ya keturunan Nabi SAW. Sholat apa ora? Orai. Ya, misalkan itu nggak bisa mendahului. Saudara yang saya hormati, maka kebanggaan sebagai keturunan para nabi itu satu sisi mereka lakukan, tapi sisi yang lain mu'riduna an-nahjil anbiya wa tariqatil anbiya. Tapi sisi yang lain mereka berpaling dari jalan para nabi, dari agamanya para nabi. Ala wahya, apa sih jalannya para nabi itu? Tauhidullah, mengesahkan Allah. Ikhlasuddin, mengikhlaskan agama bagi Allah. Taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah, itu agamanya para nabi. Ya, makanya Allah katakan telah berlalu umat-umat sebelummu, mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan. Ya, kalau mereka mengatakan ana min dzurriyyati Ibrahim, ana min dzurriyyati Ibrahim, saya keturunan Ibrahim, saya keturunan Ibrahim. Saudara kasih pertanyaan, ayakuna lahu min sa'ifi amali Ibrahim, apakah mereka catatan amalannya sama seperti catatan amalan Ibrahim? Abadan, selamanya tidak. Selamanya tidak. Amalan Ibrahim itu untuk dia tauhid, iman sebagai kekasih Allah, itu Ibrahim yang panen. Tapi amalan mereka berupa syirik, kekufuran kepada Allah, mereka juga akan panen. Jadi sekali lagi, kalau orang bangganya dengan nasab, tapi amalannya itu tidak semulia dengan nasab dia, jamaah saya hormati, itu perilaku orang jahiliyah. Berarti seseorang jangan merasa remeh, jangan merasa rendah, jangan pesimis. Kamu nasabnya apa? Jawa itu. Berarti ke Gajah Mada? Ya mungkin. Ya nggak usah merasa pesimis lah. Kan kadang seseorang, nasabnya awake dhewe itu ora ono apa-apane katanya. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kemuliaan itu dengan takwa. Dengan ketakwaan. Siapa yang bertakwa, maka dia akan mulia. Walaupun mungkin mbahmu musyrik. Kayak Ibrahim alaihissalam, bapaknya itu produsen berhala, nyembah berhala, tapi anaknya Khalilullah sebagai kekasih Allah. Enggak ngaruh. Tidak terpengaruh. Tapi kalau bapaknya utusan Allah, anaknya seperti Nabiullah Nuh alaihissalam. Bapaknya Rasul pertama kali yang Allah utus ke muka bumi. Rasul ulul asmi, istimewa. Tapi anaknya ketika diajak taat, enggak, saya enggak mau naik kapal bapak. Saya akan daki gunung itu. Akhirnya juga kena adab. Saudara yang saya hormati, menunjukkan setiap kita itu masing-masing mempertanggungjawabkan amalan kita. Mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Makanya kita beramal, anak kita suruh, istri kita suruh. Iya, karena masing-masing beramal. Kayak Nabi. Ketika turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin, Muhammad, kasih peringatan keluargamu yang dekat, kerabatmu yang dekat. Semuanya dipanggil satu-satu. Dipanggil secara umum, ya ma'syara Quraisy. Ya, bebaskan diri kalian dari adab Allah. Aku enggak memberikan manfaat kepada kalian. Bukan karena kabilah kalian itu ada utusan Allah, kemudian kalian selamat. Enggak. Sampai putri beliau dipanggil. Fatimah, putri Muhammad, salini min mali. Minta harta kepada bapak. Tapi aku tidak bisa memberikan manfaat engkau di akhirat. Kalau anak sama orang tua, minta harta orang tua, biasa kok. Itu biasa. Ya. Tapi kalau di akhirat, sudah. Tadi disebutkan, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Pae, ora pae. Urusannya dewe-dewe. Itu di hari kiamat. Ya.
istrinya, suaminya. Sayangku, wis ora sayang-sayangan ini. Ya, urusannya dewe-dewe itu. Urusannya dewe-dewe. Saudara yang saya hormati, antum kasabetum. Kalian itu akan mendapatkan usaha kalian. Kalau kalian syirik, batil, kalian lakukan, kalian akan mendapatkan walikullin darajatun mimma amilu. Setiap kalian akan mendapatkan kedudukan dari apa yang mereka amalkan. Artinya, kullun yujazi bi amalihi. Semua dibalasi sesuai dengan amalannya. Ini dulu yang bisa kita baca di poin yang ke-97. Nanti di poin yang ke-98, termasuk perilaku jahiliyah itu bangga dengan pekerjaan atau profesi. Sekarang begitu ya. Masih banyak orang-orang yang bangga dengan profesi. Apa gaweanmu? Oh, saya gawean itu neng kantor, Mas. Neng kantor. Loh, kamu gawean? Oh, saya bagian lapangan. Merasa hina? Enggak. Kemuliaan itu bukan dengan yang seperti itu. Kalau seorang bangga dengan profesinya, maka itu merupakan perilaku orang jahiliyah. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari semua perilaku orang jahiliyah, sempurna keislaman kita digolongkan orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.